Selanjutnya kami mengundang penerima apresiasi praktik baik dalam implementasi pendidikan anti korupsi SD Muhammadiyah 1 Ketelan Surakarta, SMP Negeri 10 Purwakarta, SMA Bina Insan Mandiri Nganjuk. Kepada kepala sekolah atau yang mewakili kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Kami mengundang Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bapak Firly Bahuri untuk berkenan naik ke atas panggung dan memberikan apresiasi. Saya pengen mengapresiasi ke SMP 10 karena kemarin SMPN 10 itu Sekolah Ekologi ini mendapat apresiasi dari KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, pada Hari Anti Korupsi Sedunia. Jadi sekolah SMP 10 ini mendapat apresiasi 3 sekolah di Indonesia yang mendapat apresiasi dari KPK. Kita akan temui guru-guru dan siswa-siswanya. Saya akan mengucapkan terima kasih karena atas kerja keras, kerjasama, dan kesungguhan mereka dalam menerapkan, mengimplementasikan kebijakan kita tentang pendidikan anti korupsi di sekolah melalui upaya melestarikan bumi, melestarikan lingkungan, mengintegrasikan pendidikan karakter dengan upaya kita menjaga keberlanjutan, keberlangsungan lingkungan hidup kita agar menjadi ekosistem yang sehat untuk ditinggali oleh sesama makhluk. Oke? Kedisiplinan, keberanian, kejujuran, kepedulian, kesederhanaan harus terus menjadi nilai yang harus kita tanamkan lewat pelestarian lingkungan sekolah. Saya ucapkan terima kasih karena Bapak Ibu guru, anak-anak di sini terus bisa menjaga merawat lingkungan yang menjadi tempat belajar kita sehari-hari. Sekolah ini adalah sekolah yang berbeda dengan sekolah-sekolah lain di Purwakarta karena sekolah ini mempunyai lingkungan, mempunyai kelas juga berbeda, didesain sedemikian rupa agar kita mempunyai tempat belajar yang sesuai dengan fitrah kemanusiaan kita.
Ya, kita ciptakan, kita bentuk, kita bikin lingkungan belajar di sini banyak oksigennya, lingkungannya sejuk walaupun di pusat kota, walaupun di tengah-tengah kota, dan terus kita sempurnakan bagaimana segala sesuatu yang dihasilkan oleh kita itu bisa berputar gitu ya. Kalau kita makan makanan, sisa-sisa makanannya bisa kembali lagi ke tanah, bisa jadi lagi tumbuhan. Tumbuhan itu bisa kita manfaatkan lagi. Terus seperti itu. Bagaimana kita tetap menjaga kualitas oksigen, kualitas udara di sini tetap bagus sehingga itu bermanfaat untuk kalian belajar. Tidak cepat lelah karena oksigennya cukup. Dengan cara apa? Kita secara bersama-sama bergotong royong menanam tumbuh-tumbuhan, menanam pohon-pohon yang bisa menghasilkan oksigen. Dari situ terus muter, oksigennya dimakan oleh siapa? Dipakai oleh siapa? Dipakai oleh kita semuanya. Air yang ada di sini terus harus berjalan, harus mengalir, dan air itu harus bermanfaat untuk tumbuhan di sini, untuk makhluk-makhluk yang ada di sini. Kalian di sini dididik, dilatih, dibimbing, dibina untuk mempunyai kecintaan terhadap lingkungan, untuk mempunyai kecintaan terhadap sesama kalian, untuk mempunyai pengabdian, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kalian. Bentuk rasa syukur kita, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Merawat tumbuhan dengan baik, mencintai sesama dengan baik, dan menghargai, memuliakan sesama makhluk hidup yang ada di lingkungan kita. Sampah harus kita tempatkan sesuai dengan kodratnya. Dia harus kembali lagi ke tanah. Yang tidak bisa kembali lagi seperti plastik harus terus kita kurangin. Jangan banyak bawa plastik ke sekolah, jangan banyak menggunakan makanan yang menggunakan plastik, karena plastik tidak bisa diurai. Kalau ada plastik yang sudah ada, maka terus harus kita manfaatkan. Bikin bedengan, bikin ekobrik, bikin hiasan, bikin pot, dan lain sebagainya. Jadi apa? Kalian sekolah di sini harus mempunyai perilaku yang baik, adab yang baik, kecerdasannya tumbuh dengan baik, pinter matematikanya, pinter IPA-nya, dan kalian harus terus mempunyai kepedulian yang baik terhadap lingkungan, terhadap sesama. Ini yang menjadi nilai yang ingin Bapak tanamkan di sekolah-sekolah ini. Maka saya ucapkan terima kasih kepada seluruh guru di sini yang terus berkomitmen, semangat mendidik anak-anak kita untuk terus mempunyai tanggung jawab, untuk terus mandiri, untuk terus jujur, untuk bisa bersikap adil, dan terus bisa bersikap sederhana. Ya. Nah, ini yang menjadi harapan kita, bahwa pendidikan karakter di sekolah ini terus berjalan dengan baik, terus menjaga lingkungan ini sebagai sumber belajar dan sumber kehidupan kita. Dari upaya kita, sejarah sekolah ini dibangun dari tahun 2005-an ya, dari tahun 2005 sekolah ini dibangun, dibentuk sampai hari ini. Dulu ada SMP, sekarang ada SD dulu, sekarang bertambah menjadi SMP. Dan ini terus dibangun bukan tanpa cita-cita, bukan tanpa tujuan. Hari ini terus sekolah ini dibangun, Bapak Ibu gurunya terus meningkatkan upaya pengelolaan sekolah ini, mengelola kelas-kelas belajar dan lingkungan ini agar terus bisa bermanfaat. Dan saya ucapkan terima kasih kepada seluruh guru, seluruh siswa, karena sekolah ini pada hari Jumat mendapat apresiasi dari KPKRI. Tepuk tangan.
mendapat penghargaan, mendapat apresiasi dari KPK RI, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, sebagai sekolah yang mengimplementasikan pendidikan anti korupsi dengan baik. Sekolah ini terpilih dari seluruh sekolah di Indonesia. Jadi ada 3 sekolah yang terpilih yang mendapat apresiasi dari KPK se-Indonesia ini, yakni salah satunya SMPN 10 Purwakarta, sekolah kita ini. Di samping 2 sekolah itu, satu sekolah SD Muhammadiyah yang ada di Surakarta, yang kedua SMK Bina Insan Mandiri yang ada di Kabupaten Nganjuk. 2 swasta, 1 negeri. Dan 1 negeri itu adalah sekolah kita, SMP 10 Purwakarta, SMP yang ada di Kabupaten Purwakarta, SMPN di mana tempat kalian semua belajar di sini. Se-Indonesia. Jadi ini semua berkat kerja keras kepala sekolah, kerja keras guru-gurunya, kerja keras siswa-siswanya dalam menjaga lingkungan ini. Karena penilaian ini dilakukan dari kebiasaan-kebiasaan kalian dalam merawat lingkungan ini. Jujur nggak anak-anaknya udah nyiram tanaman? Jujur nggak gitu? Anak-anaknya bersikap sehari-hari di sini dalam merawat tanaman. Tanamannya punya dia atau bukan? Gitu. Jujur nggak? Gitu. Kemudian, mempunyai kepedulian nggak terhadap tanam-tanaman di sini? Gitu. Mempunyai tanggung jawab tidak? Nah, ini yang terus dinilai kedisiplinannya seperti apa. Nah, ini yang terus harus oleh kalian dijaga, dibina, sehingga terus bisa ditumbuhkan sekolah ini menjadi kebanggaan kita. Gitu. Jadi saya ucapkan terima kasih ke Pak Kepala Sekolah, ke ibu gurunya, ke anak-anaknya, kalian semuanya. Teruslah kalian bisa menerapkan nilai-nilai disiplin dalam diri kalian, tanggung jawab, berani, jujur, bisa berbuat adil, peduli, begitu, dan sederhana, gitu. Terima kasih saya ucapkan ke Pak Kepala Sekolah sekali lagi. Dan ini sertifikat nih ya. Ini sertifikat Komisi Pemberantasan Korupsi pada Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2022. Nah, baca oleh kamu. Nah, tadi dari sini sampai sini. Dari sini sampai sini. Iya. Dari sini sampai sini. Sampai sini. Sertifikat diberikan kepada SMPN 10 Purwakarta sebagai apresiasi praktik baik dalam implementasi pendidikan anti korupsi Direktorat Jejaring Pendidikan Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketua Komisi Jakarta 9 Desember 2022, Ketua Komisi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi DRS Firly Bahuri MSI. Ini ya, ini suruh ke sana, suruh dipegang semuanya sama teman-teman kamu. Ah, ini apa? Plakatnya. Yang laki-laki. Nah, sini awas jatuh. Dari sini. Nah, kamu yang pegang. Nah, kamu yang pegang, kamu yang baca. Dari sini. KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Indonesia pulih bersatu berantas korupsi. Kita generasi anti korupsi. Ini SMP 10 Purwakarta apresiasi praktik baik dalam implementasi pendidikan anti korupsi di Direktorat
Jaring pendidikan deputi bidang pendidikan dan peran serta masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, nih. Ya, dipegang semuanya sana. Sok, nyobain satu-satu. Iya, ini kan berkat kalian semuanya. Ini itu bisa berhasil seperti ini karena kalian benar-benar belajarnya di sini. Ya, harus sama-sama nyobain. Ini bukan sertifikat untuk kepala sekolah aja, untuk kalian semuanya. Pegang di sana. Lungsur pulung ning ilmu racli malatika asih mangsa rasa pasrah lillah bakti diri. Mereka ini beli bibitnya hasil iuran sekolahnya. Jadi Oh, gitu. mereka Oh, ini itu iuran. hasil nabungan mereka. Oh. Hasil tabungan mereka selama berapa minggu, El? Ini Ngumpulin ketuanya. berapa minggu? Buka maskernya coba. Kalau kumpul kalau yang kelas 7 langsung Nih. paling ini 2 hari Pak. Ininya Jadi kelas berapa ini? Kita kumpul dulu, tinggal langsung jadi mereka nabung. Oh, ini beli dari iuran, dari nabung, Iya. tabungan. Iya, ada yang kelas 7, ada yang kelas 8. Ini teh dapat 2 plastik. Iya. Nah, ini teh ikan apa? Kurang tahu waktu itu awal mau ikan apa? Lupa. Ini ikan apa? Lihat dulu dong itu ikan apa. Ikan apa? Coba kenalin dulu, kenalin. Nah, ikan mujair. Ini anak-anak di sini lagi mau nanam ikan di kolam. Ini dibeli dari apa? Tabungan. Mereka mempunyai kolam yang nggak ada ikannya, kemudian mereka apa? Gimana ini teh bisa kayak gini, bisa melakukan? Biar nanti kalau contohnya mau dijual bisa, buat kita makan juga bisa. Jadi ada Jadi ini siklus berputar. ada siklusnya. Nanti kalau mau dimasak di sini bisa, mau dijual bisa hasilnya. Ini belinya dari Iuran. iuran anak-anak, nabung, terus bisa beli ikan. Ikannya ditanam. Barang-barang nanamnya nggak? Barang-barang aja gitu, masukin. Sok ambil tuh. Ayo bareng-bareng. Pesan tuh. Oh, yang mau melak. Ini kan kalian yang beli. Sok kalian yang nanam. Nah, pegangin ah. Gini aja, gini aja barang yuk ambil, masuk yuk. Sok ambil langsung masukin bareng-bareng. Masukinnya kali gini ya. Jangan dilempar ya. Ini jangan dilempar. Dulu nih sana. Ini lagi anak-anak yang lain biar kebagian. Jangan dilempar ya. Jangan dilempar, masukin tangannya. Sok, ya giliran. Mana masing-masing yo, giliran yo. Nah. Mati loh, ya mati. Jangan dilempar. Jangan dilempar. Harus ini. Ngembat rawayan atikan mapag bagja kerisukan srengenge medal moncorong kabagjaan geus pasti kasorang pancaniti nunastiti atikan pancer kahirupan
ada